Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Di sini bersama kami, mahasiswa dan mahasiswi pengelolaan air untuk pertanian kelas C dengan dosen pengasuh Pak Fatih Alvino Rizky, STP MSc. Nah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nur Amalia, Rifki Afif Eka Maulana Fauzi, Zahra Arifa, Andriana Eva, Aska Al-Hafid, Gilang Rizky, Indah Oktaviani, Lutfi Apriansyah, Nirmala Maharani, Rafidah Asmi, Umi Maratus, Zahra Rosa Rasiani, dan Jihan Mustika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan air limbah domestik untuk pertanian atau urban farming. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman, persilahkan. Perkenalkan, saya Zahra Rosa Rosieni. Izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan terkait topik ini. Kita tahu bahwasannya air merupakan sumber kehidupan tumbuhan maupun hewan. Nah, menurut Sutranti dan Ginting ini, pada tahun 2012, dalam jurnalnya dikatakan bahwasannya kebutuhan air dalam ranah pertanian itu sangat besar, yakni mencapai 67% dari total air yang ada di dunia. Kemudian, hal tersebut perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya itu dapat tercemar melalui karena adanya limbah domestik yang dapat berupa kegiatan mencuci dan juga kegiatan pembuangan air tinja. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan upaya untuk menjaga kualitas tersebut melalui kegiatan reduce, reuse, recycle, recharge, dan Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan limbah domestik dalam ranah pertanian akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya Nur Amalia akan menjelaskan mengenai sejarah. Yang pertama, pada zaman perunggu pada tahun 3200 hingga 1100 sebelum Masehi, terjadi pada zaman berada Mesopotamia, Indus dan Minoan, digunakan untuk kegiatan irigasi. Yang kedua, ada di Asia Timur dan Pasifik Barat. Pada 4000 tahun yang lalu, digunakan dengan tujuan untuk menyuburkan tanah pertanian. Yang ketiga, ada di negara-negara barat. Yang pertama di Jerman, Belgia, Amerika Latin, lebih tepatnya di Meksiko. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan teman yang lain. Perkenalkan, saya Dr. Piani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi limbah secara umum. Secara umum, limbah dapat diartikan sebagai bahan buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan manusia, baik pada skala rumah tangga, industri, maupun pertambangan. Karakteristik limbah dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas atau partikel, dan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Rizky Daburwira. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limbah cair rumah tangga atau limbah domestik. Jadi limbah cair rumah tangga atau limbah domestik itu air buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan, yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, kitchen, dan sebagainya. Komposisi limbah cair itu rata-rata mengandung bahan organik dan senyawa mineral yang berasal dari sisa makanan, urin, dan sabun. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Saya lebih mengenal tentang contoh penerapan. Contoh penerapan pengolahan limbah ini terdapat pada negara Turki yang merupakan metode constructed wetland. Hasil pengolahan air limbah domestik dengan metode ini terbilang cukup baik dengan mampu menurunkan VOD sebesar 40–70%. Pengolahan air limbah domestik dengan metode ini terlihat ramah lingkungan. Ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam meminimalkan opini negatif dari unit pengolahan air limbah. Adapun kelebihan dari penggunaan air limbah domestik untuk kegiatan pertanian. Nah, air limbah domestik ini terdiri dari 99,9% air dan 0,1 bahan yang termasuk bahan padat, terambang, koloid, dan terlarut yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang berguna untuk kesuburan tanah. Nah, selanjutnya
kelebihan dari air limbah domestik yaitu mengandung 60% zat organik yang dapat mencegah kerusakan tanah. Nah, dari adanya zat organik ini akan memperbaiki kondisi fisik tanah melalui interaksi dengan pertukaran kation zat anorganik. Selanjutnya yaitu sumber energi bagi mikroorganisme yang berfungsi untuk menstabilkan butiran tanah. Nah, dari adanya limbah domestik ini mengandung MSG untuk unsur hara mikro dan makro yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya. Perkenalkan saya Aska akan menjelaskan mengenai kekurangan dari limbah rumah tangga ini. Menurut penelitian dari WHO tahun 1980, penggunaan limbah rumah tangga ini dapat mengakibatkan penyebaran penyakit infeksi cacing seperti Ascaris lumbricoides, trichuira, Ancylostoma duodenale, dan Necator americanus terhadap konsumen tanaman sayuran. Selain itu, juga menyebabkan penyebaran penyakit bakteri fekal seperti diare, disentri, tifus, dan kolera terhadap konsumen tanaman budidaya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya jenis tanaman pada pertanian urban farming. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis tanaman yang cocok dibudidayakan dalam pengelolaan urban farming. Contohnya ada beberapa jenis seperti sayuran, yaitu pakcoy, sawi, seledri, dan lainnya. Lalu ada tanaman herbal seperti jahe, sereh, lengkuas, dan lainnya, serta umbi-umbian seperti wortel, lobak, kentang, dan buah-buahan seperti stroberi. Adapun tanaman hias yang meliputi lidah mertua dan bunga kerisan. Lalu penerapan metode hidroponik untuk penanaman jenis tanaman di urban farming itu sendiri menggunakan perlengkapan yang cukup lengkap. Biasanya tanaman yang dapat dibudidayakan melalui hidroponik ini memiliki perakaran tanaman yang pendek sehingga dapat memaksimalkan penyerapan air walaupun dengan aliran yang sederhana. Dapat dilihat pada slide gambar 2.1 dan 2.2. Yang pertama ada budidaya tanaman sayuran hidroponik pada urban farming, dan yang kedua ada budidaya tanaman hias secara wall gardening pada urban farming. Sumbernya dari Sendana tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Rifki akan menjelaskan tentang jenis tanah dan topografi. Nah, untuk topografi dari kegiatan urban farming sendiri kami kategorikan menjadi dua, yaitu untuk dataran rendah dan juga dataran tinggi. Nah, yang pertama ini ada jenis tanah. Untuk jenis tanahnya yaitu ada tanah humus dan juga tanah pasir. Next. Untuk tanah humus sendiri kami pilih karena mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Untuk jenis tanah pasir kami pilih karena tanah pasir mengandung sirkulasi oksigen yang bagus dan juga mengandung unsur NP dan K yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Untuk topografi sendiri yaitu untuk dataran rendah contohnya ada di kota Jakarta, dan untuk dataran tinggi contohnya ada di kota Bandung. Terima kasih. Kemudian slide selanjutnya adalah penjelasan tentang air limbah domestik. Air limbah domestik ini dapat bersumber dari limbah septic tank atau limbah kamar mandi, kemudian ada limbah dapur, limbah rumah makan, dan limbah perkantoran. Air limbah domestik ini berperan dalam pertama, mengatasi kelangkaan air irigasi, kedua, menghemat penggunaan pupuk dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk anorganik, dan yang ketiga adalah ramah lingkungan. Selanjutnya ada kriteria baku mutu air limbah domestik. Ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 yang meliputi parameter pH, BOD, COD, TPS atau Total Suspended Solid, minyak dan lemak, amonia, serta total polymer. Sekian, dapat dilanjutkan
dengan teman berikutnya. Oke, untuk selanjutnya, karena di perkotaan sering mengalami fluktuasi perubahan iklim, untuk itu diterapkan urban farming untuk menciptakan iklim mikro yang sehat sebagai upaya mitigasi perubahan iklim serta mengatasi pencemaran. Nah, dalam pemanfaatan air limbah domestik untuk pertanian perkotaan atau urban farming ini, unsur iklim memiliki peranan yang penting, yaitu sinar matahari. Dia berperan sebagai bakterisida, yaitu dengan dilakukannya penjemuran air limbah selama 24 jam dapat menurunkan kandungan fekal coli dan fekal streptokoki. Selanjutnya yaitu angin. Angin sebagai parameter yang diperhitungkan dan direncanakan dalam teknologi air inflated structure greenhouse, yaitu sebuah alat yang dapat tahan cuaca hingga lebih dari 10 tahun untuk digunakan. Selanjutnya, Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa limbah domestik merupakan bahan sisa buangan dari kegiatan rumah tangga. Yang kedua adalah limbah domestik dapat berbentuk limbah padat dan juga limbah cair. Yang ketiga adalah air limbah domestik dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, yaitu sebagai air irigasi. Mungkin salah satunya di sistem pertanian perkotaan atau urban farming. Nah, sistem pertanian perkotaan sendiri merupakan sistem budidaya pertanian yang memanfaatkan ruang yang ada di area perkotaan. Nah, sistem pertanian perkotaan ini memiliki keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan tanaman yang bisa dibudidayakan, yaitu beberapa jenis sayuran hijau, tanaman herbal, umbi-umbian, buah-buahan, dan tanaman hias. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang, sore.